Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Termasuk bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan dan keutamaan khusus di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dengan melipat gandakan amalan yang dilakukan di bulan Rajab. Namun, ada makalah, bukan hadis, bukan juga atsarnya para sahabat, tapi para ulama menerangkan bahwa pada tanggal 1 Rajab, Allah membuka rahmat dan ampunannya sehingga semua orang mukmin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kecuali 4 orang ini. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah perbuatan yang harus dihindari karena membawa dosa besar. Ada bermacam-macam syirik yang harus kita ketahui agar bisa mempersiapkan diri agar tidak terjerumus ataupun tersesat. Syirik berasal dari hati, sehingga setiap individu memiliki potensi untuk melakukan syirik. Terlebih lagi, syirik terkait dengan perilaku manusia yang mempercayai dan bergantung pada sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ini, syirik berarti menyamakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kepemilikan sifat-sifat ketuhanan dan pengabdian yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, siapapun yang menyembah selain Allah berarti ia salah menempatkan ibadah dan memberikan penghormatan kepada yang tidak berhak, dan perbuatan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya, "Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, 'Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan itu benar-benar kezaliman yang besar.'" Syirik adalah merujuk pada tindakan menyembah, menyekutukan, dan mempercayai kekuatan, dinamisme atau animisme selain kepada Allah. Perilaku syirik dianggap sebagai dosa besar. Dosa ini memiliki tingkatan yang tinggi karena jika seorang muslim telah mengucapkan syahadat tetapi masih mempercayai kekuatan selain Allah, maka ia telah menolak keberadaan Allah. Perbuatan syirik ini hampir setara dengan perbuatan kufur. Seseorang yang melakukan syirik disebut sebagai musyrik. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Islam menekankan untuk tidak durhaka kepada orang tua, sebab durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan yang sangat buruk. Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Larangan durhaka kepada orang tua menyertai larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada buku keajaiban doa dan ridho ibu karya Mutia Mutmainah, durhaka kepada orang tua disebut juga dengan istilah ukukul waliyadin. Durhaka kepada orang tua adalah apa saja yang dapat menyakiti kedua orang tua yang dilakukan oleh anaknya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Terdapat beberapa hadis tentang durhaka kepada orang tua. Berikut hadis tentang durhaka kepada orang tua, perbuatan durhaka, serta akibat durhaka kepada orang tua. Merujuk pada kitab Syarah Balukul Maram karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dan Sahih Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, berikut adalah beberapa hadis durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah hadis Bukhari. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kuberitahu tentang dosa yang paling besar?" Beliau pun mengucapkannya 3 kali. Mereka pun menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Nabi duduk dan bersandar kemudian bersabda, "Ingatlah juga perkataan palsu." Beliau terus mengulanginya sampai kami berkata, semoga beliau diam. Yang kedua adalah hadis Muslim.
Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sungguh rugi, dan sungguh rugi seseorang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut atau kedua-duanya, namun ia tidak masuk surga lantaran tidak berbakti kepadanya. Yang ketiga adalah hadis muttafaq alaih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak wanita, tidak melaksanakan kewajiban, dan banyak menuntut apa-apa yang tidak menjadi haknya. Sebagaimana ia pun benci terhadap orang-orang yang terlalu banyak menukil perkataan manusia, banyak bertanya dan sedikit beramal, dan menyanyiakan hartanya. Larangan yang kedua adalah memutus silaturahmi. Hukum memutus tali silaturahmi dijelaskan dalam berbagai dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagi umat muslim yang memutus silaturahmi akan mendapatkan azab Allah, tidak diterimanya amalnya, dan bahkan ditempatkan di neraka Jahanam. Nauzubillah. Sahabat beriman, perintah menjalin silaturahmi tercatat dalam Al-Quran. Salah satunya melalui surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sahabat beriman, menjalin silaturahmi dapat mendatangkan banyak keutamaan, termasuk diantaranya yakni dipanjangkan umur oleh Allah SWT, melancarkan rizki, dan juga mempererat tali persaudaraan. Sebaliknya, azab Allah SWT justru mengancam bagi siapapun yang memutuskan tali silaturahmi. Kerugian bagi orang yang memutus silaturahmi adalah, mengutip dari kajian ngaji Atimah yang Kawis, dijelaskan bahwa mereka yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mendapatkan ketenangan dan hidupnya selalu dilanda kecemasan. Islam sangat melarang umatnya memutuskan tali silaturahmi. Berikut kerugian yang akan didapatkan bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. Yang pertama, tidak akan diterima amalnya. Yang kedua, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Yang ketiga, mendapatkan azab. Yang keempat, dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Yang kelima, tidak akan masuk surga. Larangan yang berikutnya adalah orang yang memakan riba. Riba termasuk perbuatan dosa besar yang sangat dilarang bagi umat Islam. Bahaya dan dampak buruk riba telah ditegaskan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, riba artinya bunga uang atau pelepasan uang, dan diharamkannya riba dalam Islam termaktub dalam firman Allah SWT yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 278, umat muslim juga diperingatkan agar meninggalkan perbuatan riba. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Sahabat beriman, bahaya riba dalam Islam. Bahaya dari praktek riba diantaranya akan menyengsarakan orang lain karena selain memiliki utang, orang yang meminjam juga dibebani dengan keharusan membayar uang lebih. Syekh dari Sahih bin Fauzan dalam buku ringkasan fikih lengkap 2 turut menerangkan bahwa riba menjadi bentuk pemutusan perbuatan baik di antara manusia. Menutup pintu peminjaman dengan cara yang baik dan membuka pintu pinjaman yang dengan bunga yang membebani orang fakir.
Praktek riba dapat menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan serta kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai kerawanan dan krisis di tengah-tengah masyarakat. Sebab kekayaan hanya berputar di antara orang-orang yang tertentu saja. Dalam surat Al-Hasr ayat 7, Allah SWT berfirman, yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 larangan di bulan Rajab. Semoga dengan penjelasan tadi bisa meningkatkan kita untuk semakin giat beribadah. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.